RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Untuk adik-adik tingkat sekolah dasar atau SD. Ya, selamat siang untuk adik-adik semua yang saat ini tengah mendengarkan siaran RRI Bone melalui frekuensi 91 FM ataupun mendengarkan melalui aplikasi RRI Playgo yang tentunya bisa di-download di Play Store. Kemudian adik-adik yang menggunakan media sosial Facebook, saat ini kita juga live di Facebook LPP RRI Bone. Jadi adik-adik selain bisa mendengarkan juga bisa menyaksikan siaran kami di live Facebook LPP RRI Bone. Dan untuk adik-adik yang untuk hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran kita, bisa menyaksikan siaran ulang di YouTube channel kami nantinya di RRI Bone. Dan siang hari ini adik-adikku sekalian, kita akan bersama dengan Bapak Guru kita, yakni Bapak Syarifuddin SPD MPD, yakni Guru SD Impres 1279 Cinendung. Dan materi pembelajaran kita siang hari ini terkait dengan modernisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini Pak? Alhamdulillah, semangat. Alhamdulillah. Dengan modernisasi kehidupan bermasyarakat. Silahkan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sapa, Bapak mau sapa dengan anak-anakku semua yang ada di bermasyarakat. Jadi Bapak mohon anak-anakku sekalian di rumah mempersiapkan alat tulis menulisnya untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting nantinya. Dan saya juga berterima kasih kepada orang tua di rumah yang selalu setia mendampingi putra-putrinya dalam belajar di masa belajar dari rumah ini lewat program RRI Belajar dari Rumah 91 FM Bone. Dan adapun alur pembelajaran kita hari ini, jadi Bapak nantinya akan menjelaskan materi modernisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak sekalian bisa mencatat hal-hal penting yang ada di dalamnya. Dan nantinya ada kuis yang akan Bapak berikan sebanyak 5 nomor. Dan ada tindak lanjut untuk anak-anak sekalian di rumah supaya bisa dikerjakan dan dikirimkan kepada Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah masing-masing. Dari topik utama tadi, modernisasi dalam kehidupan bermasyarakat, Bapak kali ini akan mengangkat subtopik yang pertama, pengertian modernisasi. Jadi Bapak harapkan setelah materi ini selesai, anak-anakku sekalian bisa lebih memahami apa itu modernisasi. Mungkin sebelumnya pernah dengar atau bagaimana sebelumnya pernah mendengar cerita temannya atau mendapat kabar tentang modernisasi, membaca sebuah artikel. Sebentar akan kita kupas bersama. Dan yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi modernisasi. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi modernisasi akan kita kupas bersama. Dan yang ketiga adalah dampak modernisasi. Berbicara masalah dampak, ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Itu sesuatu yang pasti. Dan yang keempat, nantinya kita akan belajar memahami materi, yaitu contoh terhadap budaya bangsa. Jadi itulah 5 subtopik yang akan kita bahas nanti. Dan untuk mengawali pembelajaran atau materi hari ini untuk mengantar kita masuk dalam materi nanti. Yang pertama saya mau tanyakan kepada anakku semua. Mungkin di rumah anakku
pernah melihat benda-benda tua yang masih ada di rumah? Mungkin anakku sekalian sudah ada yang melirik ke kiri ke kanan, ada yang oh ini alat dapur atau bagaimana, alat pertanian atau apa. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah benda-benda itu masih dipakai atau tidak? Itu pertanyaan kedua. Meskipun sudah ada, tapi apakah alat dapur atau bagaimana, alat pertanian atau apa, sudah dimuseumkan atau bagaimana. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah benda-benda itu masih dipakai atau tidak? Jika masih ada, itu pertanyaan kedua. Meskipun sudah ada, digunakan lagi. Tapi alat dapur atau bagaimana, alat pertanian atau apa, sudah dimuseumkan atau bagaimana. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah benda-benda itu masih dipakai atau tidak? Masih ada, itu pertanyaan kedua. Meskipun sudah ada, digunakan lagi. Tapi mengapa alat pertanian atau apa sudah dimuseumkan atau bagaimana? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah benda-benda itu masih dipakai atau tidak? Masih ada, itu pertanyaan kedua. Meskipun sudah ada, digunakan lagi. Tapi itulah mengapa alat pertanian atau pengantar materi yang akan kita kupas pada hari ini. Semoga anakku semua bisa mengikuti materi ini dengan semangat, tetap di rumah. Saya kembalikan kepada Kak Pia. Baik, dan adik-adik kita sudah sedikit ada pengantar ya untuk materi pembelajaran kita hari ini terkait dengan modernisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan nantinya Kak Fia akan membagikan link dan password untuk menjawab kuis pada segmen kedua sebelum kita break ke segmen ketiga. Selamat siang untuk adik-adik sekalian yang saat ini tengah mendengarkan program belajar di RRI Bone Kelas Inspirasi untuk edisi hari Senin 15 Juni 2020. Selamat siang juga untuk Bapak dan Ibu Guru yang saat ini tengah memantau siaran kami. Begitu juga dengan ibu-ibu atau orang tua yang saat ini tengah mendampingi adik-adik kita dalam pembelajaran untuk siang hari ini. Kak Fia dan Pak Syarifuddin masih akan kembali tentunya dengan materi modernisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kita jeda dulu, kita dengarkan dulu testimoni berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ambo Dalle, Wakil Bupati Bone, sekaligus juga Ketua PGRI Kabupaten Bone, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta apresiasi terhadap program belajar di RRI. Ini menjadi sebuah gagasan dan ide yang luar biasa dalam membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan siswa, dalam menambah pengetahuan dan wawasan mereka di tengah wabah corona yang sedang menimpa bangsa kita. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, sekarang ini seluruh siswa belajar dari rumah. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan kejenuhan dan kebosanan bagi para siswa. Nah, melalui program dan terobosan belajar di RRI akan memberikan atmosfer baru dan sesuatu yang segar, karena mendengarkan materi pelajaran melalui radio tentu berbeda dengan melalui media yang lain. Semoga program ini terus dapat ditingkatkan, baik itu kemasan dan formatnya, agar lebih tertarik bagi anak-anak didik kita. Sekali lagi, atas nama pemerintah dan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bone, sangat mengapresiasi program ini. Dan kepada anak-anakku, para pelajar di Bone, jangan lewatkan program belajar di RRI melalui frekuensi 91 FM atau unduh aplikasi RRI Play Go
dan rasakan nuansa belajar yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kepada RRI dan tetap jaya selamanya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Selamat kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Andi Samsyar Halid, SS MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, menyambut dengan penuh sukacita program belajar di Radio Republik Indonesia Bone. Gagasan ini sangat kami apresiasi karena sejalan dengan program kami, yakni seluruh peserta didik tetap mendapatkan akses belajar meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19. Program ini juga dapat memberi akses pada daerah yang selama ini belum terjangkau jaringan internet, yang merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pembelajaran online yang kita laksanakan selama ini. Program belajar di Radio Republik Indonesia Bone juga memberikan sesuatu yang segar karena menerima materi pelajaran secara audio. Dari aspek fisiologis, metode ini efektif untuk melatih imajinasi dan ketenangan peserta didik. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh kepala sekolah dan guru untuk mengajak siswanya mendengarkan program yang baik ini. Terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Bone atas terselenggaranya program ini. Semoga kita dapat terus bersinergi dalam mewujudkan Bone cerdas, Bone maju. Jayalah selalu Radio Republik Indonesia. Untuk adik-adik pelajar tingkat SD dan SMP, mari ikuti dan dengarkan Belajar di RRI. Program ini kami dedikasikan untuk adik-adik pelajar yang saat ini di rumah saja, yang dipandu oleh guru-guru handal dan komunikatif. Belajar di RRI Bone setiap hari Senin dan Selasa untuk SD, Rabu, Kamis, dan Jumat untuk SMP setiap pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Satu FM RRI Bone, dan kita masih bersama di program Belajar di RRI Bone kelas inspirasi, dan kita untuk siang hari ini berada di segmen kedua pendengar, dan nantinya Kavia akan membagikan password dan link di segmen ini, tapi sebelum jeda ke segmen ketiga. Jadi untuk adik-adik yang mungkin sudah mulai bertanya ya di Facebook apa password dan link untuk hari ini, nanti Kavia akan bagikan setelah kita menyimak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Guru kita Syarifuddin SPD MPD terkait dengan modernisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kavia sapa dulu adik-adik yang saat ini tengah mendengarkan di program kita. Di Facebook ada Faila Desi Adinarta kelas 3. Kemudian ada juga adik kita yang bernama Muhammad Afdal Riyadi dari SD Impres 1073 Turucinai. Kemudian ada juga Ulfa Rizkin Rusyad SD Impres 1279 Papolo. Ya, selamat siang semua untuk adik-adik, dan sekarang kita akan mengikuti materi inti dari pembelajaran kita siang hari ini. Silahkan Bapak. Apa yang saya tanyakan tadi, apa yang Bapak tanyakan tadi, untuk subtopik yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian modernisasi. Anakku semua pasti sudah tidak asing lagi dengan kata modernisasi, atau pernah menggunakan
kata canggih, modern. Nah, itu akan kita bahas. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa kita saat ini berada di era yang modern, yang semua peralatan-peralatan dalam kehidupan kita beralih dari tradisional menjadi yang modern. Dan anakku sekalian, tadi Bapak bertanya benda apa yang ada di rumah yang masih ada tapi sudah tidak terpakai lagi. Saya teringat dengan benda-benda yang ada di rumah saya. Di rumah Bapak ada misalnya, mungkin anakku sekalian ada yang melirik ke dapur, ada parut kelapa contoh kecilnya yang masih dalam bentuk papan, itu masih ada, cuma tidak digunakan lagi. Mungkin sudah ada yang menggunakan menggunakan motor penggerak dari dinamo yang kecil itu. Nah, itu semua proses modernisasi. Itu contoh kecil yang ada dalam rumah. Jadi modernisasi ini sebenarnya, untuk anak sekalian tolong disimak, dicatat hal yang penting. Modernisasi ini sebenarnya diperdengungkan mulai dari abad ke-17, ditandai dengan adanya revolusi industri yang di Inggris, di mana pada zaman itu atau pada masa itu perubahan sosial secara menyeluruh mempergunakan teknologi tradisional dalam melakukan produksi tergantikan dengan alat-alat modern. Mungkin aku sekalian masih ingat membantu orang tua di sawah menggunakan bajak, menggunakan tenaga hewan, tapi saat ini sudah jarang terlihat lagi. Itu adalah suatu bentuk model perubahan yang terjadi di masyarakat atau modernisasi. Dan modernisasi ini tidak terlepas dari sikap masyarakat itu sendiri yang secara dinamis untuk menerima modernisasi itu. Karena kita sebagai manusia tentunya ingin mengerjakan suatu pekerjaan yang lebih mudah, tidak perlu menggunakan banyak tenaga. Untuk itulah modernisasi di sini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Dan berbagai macam deskripsi yang Bapak gambarkan tadi, Bapak ingin menyimpulkan bahwa secara umum modernisasi itu adalah suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat dari keadaan tradisional menjadi modern. Jadi modernisasi ini untuk anak sekalian tidak bisa dihindari. Mungkin anak sekalian pernah melihat sebuah tayangan di televisi, masih ada suku yang terasing. Mungkin pikirannya anakku semua, oh ini belum modern. Sebenarnya untuk anak sekalian itu mengalami proses perubahan. Namun modernisasi ini tergantung dari cara masyarakat itu sendiri bagaimana menerimanya. Ada yang lambat dan ada yang cepat. Jadi masyarakat yang modern ini tadi, yang masih terasing tadi ini juga mengalami modernisasi, cuma perjalanannya lambat. Itu untuk pengertian modernisasi. Dan subtopik yang kedua yang Bapak akan bahas di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi modernisasi. Jadi ada beberapa faktor yang mendasari, yang mempengaruhi bagaimana modernisasi itu bisa terjadi dan bagaimana besar pengaruhnya. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi mungkin anak sekalian sekarang belum bagaimana itu modernisasi, bagaimana itu ilmu pengetahuan mempengaruhi modernisasi. Coba bayangkan ketika kita misalnya tidak punya
pendidikan, tidak berpendidikan. Bagaimana kira-kira keadaan hidup ini? Pasti kita tidak bisa membayangkan bagaimana kacaunya, bagaimana rendahnya kualitas di negeri ini ketika ilmu pengetahuan itu tidak ada. Dan keempat faktor yang mempengaruhi modernisasi ini akan saling terkait. Ya. Yang pertama tadi ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah perkembangan teknologi. Ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi perkembangan teknologi. Bagaimana teknologi itu bisa tercipta kalau tidak ada ilmu pengetahuan. Dan teknologi itu jangan berpikir teknologi yang wow, yang luar biasa, jangan dulu. Kita berpikir yang sederhana saja. Yang mungkin anak sekalian sering lihat di lingkungan sekitar kita. Ada istilah teknologi sederhana. Dan anak sekalian tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti akan menciptakan sebuah teknologi bersifat sederhana yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah suatu kegiatan yang sangat positif. Dan anak sekalian silahkan menciptakan sesuatu dengan ilmu yang anak sekalian punya untuk dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah perkembangan industri. Jadi perkembangan industri ini mempengaruhi modernisasi. Bagaimana sebuah industri di sebuah negara dapat menciptakan sebuah modernisasi. Artinya dengan adanya industri, dengan adanya tempat industri sebagai wadah dan ilmu pengetahuan sebagai subjek pelaksana, semuanya sudah ada, bahannya sudah ada, yang mau bikin sudah ada, tempatnya sudah ada. Terciptalah sebuah modernisasi, sebuah perubahan. Terciptalah sebuah barang atau benda yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, tentunya menuju ke arah yang positif. Dan anak sekalian, sebentar akan kita bahas tentang dampak modernisasi. Jadi kita tahu bagaimana modernisasi itu terjadi, faktor-faktornya, dan bagaimana nanti kita meminimalisir dampak positifnya. Jadi Bapak sudah sampaikan 3 tadi faktor modernisasi. Yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua perkembangan teknologi, yang ketiga perkembangan industri, dan yang keempat perkembangan ekonomi. Jadi keempat faktor ini sangat mempengaruhi. Dengan adanya ilmu pengetahuan tercipta sebuah teknologi, dan ada tadi industri, perkembangan industri sebagai wadahnya, dan perkembangan ekonomi. Bagaimana perkembangan ekonomi bisa mempengaruhi modernisasi yang terjadi dalam masyarakat. Artinya semua faktor ini, 4 ini harus berjalan seiringan sehingga tercipta sebuah modernisasi yang tentunya bisa berdampak positif bagi masyarakat. Dan satu contoh, misalnya penemuan luar angkasa yang mungkin awalnya kita tidak pernah berpikir bagaimana orang bisa ke bulan misalnya. Dengan akal sehat kita, ya bagaimana ya? Nah, tapi dengan adanya kecanggihan teknologi, dengan adanya ilmu pengetahuan, dengan adanya penemuan-penemuan, maka hal itu sekarang sudah bisa terlaksana. Nah, itu semua dari dampak positif modernisasi. Jadi modernisasi itu tidak untuk dihindari, tapi bagaimana kita menyikapi dengan bijak bagaimana dampak dari sebuah modernisasi. Dan yang ketiga, kita masuk ke subtopik, yaitu dampak modernisasi. Tadi Bapak telah ungkapkan bahwa dampak modernisasi itu terbagi menjadi 2. Ada dampak positif dan ada dampak yang negatif. Tentunya semua hal, semua pekerjaan mempunyai sebuah dampak. Tidak terlepas dari itu, maka kita harus bagaimana menyikapi dampak-dampak yang akan muncul dari sebuah teknologi, dari sebuah modernisasi itu. Misalnya yang pertama, dampak positif,
yaitu memperkuat hubungan antar anggota masyarakat dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adanya kemajuan di bidang industri, meningkatkan kesadaran berpolitik, demokrasi, serta kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi. Dari berbagai bidang-bidang dampak positif tersebut, saya ke Bapak akan ulas secara umum atau bagaimana kita memahami dampak per bidang tersebut. Misalnya di sini saya bahas dari misalnya modernisasi dalam bidang ekonomi. Bagaimana dampak positif dan negatifnya dalam bidang ekonomi. Mungkin anak sekalian yang tinggal di desa mungkin masih sering melihat pasar tradisional yang buka setiap minggu. Tapi bagaimana ketika kita misalnya ke kota dan kita masuk belanja di swalayan, mengambil barang sendiri, memilih barang sendiri, berjalan menuju kasir dan membayarnya. Itu sebuah dampak dari modernisasi di bidang ekonomi. Namun perlu kita ingat bahwa dampak yang bersifat positif patut kita acungi jempol, patut kita bangga, salut. Namun kita harus melihat dari sisi negatifnya juga. Bagaimana dampak negatifnya? Yang tadi ekonomi, bahwa munculnya banyaknya pasar-pasar supermarket misalnya, atau belanja-belanja online misalnya. Bagaimana dengan situasi pasar nyata atau pasar tradisional yang ada? Jadi harus kita pertimbangkan juga seperti itu. Dan misalnya dalam bidang ekonomi yang lain, terciptanya mesin-mesin canggih untuk menunjang proses produksi. Jadi dulu mungkin orang membuat sesuatu menggunakan manual, tapi sekarang ini tergantikan dengan alat-alat yang sudah bersifat canggih atau bersifat modern. Itu tidak bisa kita hindari. Dan yang keempat adalah adanya ekspor impor. Adanya perdagangan yang ke luar negeri, menjual barang ke luar negeri dan membeli barang luar negeri. Kalau misalnya anak sekalian berpikir bahwa mengapa kita mesti mengimpor barang sementara daerah kita masih bisa memproduksi barang tersebut. Terkadang memang barang itu lebih besar biaya produksinya dibanding dengan ketika kita mengimpornya. Bukan persoalan politik ekonomi di dalamnya, terlepas dari politik ekonomi di dalamnya. Tapi yang jelas bagaimana kita memberdayakan sumber daya alam kita, memberdayakan sumber manusia yang ada dengan bijak. Itu dari dampak ekonomi. Terus bagaimana di bidang politik misalnya, modernisasi di bidang politik atau dampak dalam bidang politik. Bapak masih kecil, Bapak masih ingat bahwa dulu cuma ada 3 partai politik. Sekarang kita lihat bermunculan bagaimana pengaruhnya dalam bidang modernisasi. Artinya di sini sudah banyak wadah tempat memberikan aspirasi, bagaimana menyatukan aspirasi-aspirasi yang sama dalam suatu lembaga, dalam suatu organisasi, dalam suatu partai yang ada. Artinya tidak ada partai tidak ada golongan yang berpikir untuk ke arah yang negatif, tentu mengenai kemajuan suatu bangsa. Contoh lain atau dampak lain dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial artinya saat ini kita tidak terbatas lagi. Sudah tidak ada lagi ruang yang memisahkan kita dengan yang lain. Berkomunikasi tidak terbatas lagi dengan tempat sekarang ini. Apalagi di musim pandemi ini kita masih aktif bertemu dengan teman-teman, dengan saudara-saudara meskipun secara
virtual. Dan dampak positif yang lain seperti dalam bidang pendidikan. Nah, ini anakku semua pasti rasakan, atau bahkan orang tua semua merasakan bagaimana dampak modernisasi dalam bidang pendidikan. Bagaimana seandainya seperti teknologi yang pada zaman dulu dan terjadi seperti ini. Siswa diliburkan, tidak ada aktivitas, di mana dulu semua pembelajaran terpusat pada tatap muka. Bagaimana seandainya, apa yang terjadi seandainya itu terjadi saat ini. Dan kita coba lihat di bidang pendidikan. Dulu mungkin aku sekalian mendengar cerita dari orang tua kita, menulis pakai satu buku. Itu pun bukunya sudah usang, masih tetap dipakai. Coba kita lihat sekarang bagaimana anakku sekalian sekarang. Mungkin sudah ada yang pakai ponsel untuk belajar, tidak pakai buku lagi, tapi sudah pakai ponsel sebagai media dalam proses pembelajaran. Jadi bagaimana modernisasi itu menyentuh di bidang pendidikan, kita melihat dari sisi positifnya. Dan sekalian anakku juga jangan terfokus dari sisi positifnya saja, tapi kita harus bagaimana menyikapi hal tersebut dari dampak negatif yang akan muncul dari sebuah modernisasi. Dan selanjutnya misalnya di bidang komunikasi, terkadang saya lihat sebuah poskamling masih ada di desa-desa. Poskamling yang mempunyai, ada yang tergantung kayak kentongan ya, kentongan. Itu sebuah alat komunikasi zaman dulu. Mungkin anak-anakku sekalian tidak sadari bahwa ini tujuannya apa. Digantung di sini tujuannya apa. Itu adalah alat komunikasi. Bagaimana caranya masyarakat yang piket, yang berjaga malam, yang posko malam misalnya, mau menghubungi orang-orang yang sedang tertidur lelap, mungkin dengan memukul kentongan tersebut. Memukul satu kali mungkin berbeda artinya dengan memukul 2 atau 3 kali, atau memukul dengan kecepatan yang berbeda, dengan tempo yang berbeda, tentu mempunyai makna tersendiri. Coba kita lihat saat ini. Saat ini anak sekalian cukup berbaring di rumah, menghubungi temannya yang ada di luar daerah, di luar provinsi, di luar kabupaten, bahkan sampai ke mancanegara. Itu adalah sebuah dampak modernisasi, dampak positif dari sebuah modernisasi. Tapi kita harus paham juga anak sekalian, bahwa di samping dampak positif itu ada juga dampak negatifnya. Bagaimana caranya kita menggunakan ponsel atau menggunakan gadget itu sesuai dengan peruntukannya untuk hal-hal yang positif. Karena terlalu banyak kasus-kasus yang kita lihat ini adalah dampak negatif dari sebuah ponsel. Penyebaran berita hoaks misalnya. Anak sekalian harus bijak menggunakan ponselnya. Dan untuk modernisasi selanjutnya misalnya contohnya dalam bidang transportasi. Dalam bidang transportasi, dulu orang tua kita masih menggunakan tenaga hewan sebagai alat transportasi utama, misalnya naik kuda ke suatu tempat. Tapi coba kita lihat sekarang, dalam hitungan jam atau menit malah kita sudah bisa menempuh jarak yang begitu jauh dibanding dengan yang dulu. Artinya modernisasi dalam bidang transportasi ini bergerak begitu cepat dengan mobilitas yang cukup tinggi. Begitu juga dengan modernisasi dalam ilmu pengetahuan. Sekarang di musim pandemi ini kita siswa sekalian, anak sekalian yang belajar dari rumah tidak bertatap muka lagi secara langsung, tapi kita bertatap muka secara virtual. Anak sekalian mengerjakan tugas di rumah, atau bahkan saat ini misalnya kita belajar menggunakan modernisasi dalam bidang ilmu pengetahuan. Kita harus memilih dampak-dampak positif dari sebuah modernisasi itu sendiri. Untuk itu, anak sekalian kita harus bijak bagaimana menggunakan modernisasi itu sendiri.
untuk selanjutnya, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya kembalikan kepada Kafia. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Sungguh menarik ya adik-adik materi kita terkait dengan modernisasi dalam kehidupan bermasyarakat, karena di kehidupan kita sehari-hari banyak sekali modernisasi yang bisa kita temui. Seperti kata Pak Guru kita, terkait dengan materi pembelajaran kita bisa dapatkan saat ini, dimana sebelumnya kita hanya bisa belajar lewat tatap muka menggunakan buku, mencatat, tapi sekarang kita bisa belajar melalui live Facebook dan disiarkan di RRI Bone juga di 91 FM RRI Bone. Nah, selamat siang untuk adik-adik sekalian yang tidak sabaran ya menunggu apa password dan link untuk menjawab kuis hari ini. Kafia bagikan link untuk menjawab kuis hari ini adalah http://gg.gg huruf kecil semua _belajar huruf kecil semua RRI huruf besar semua 150620. Kafia ulangi, link menjawab kuis untuk hari ini adalah http://gg.gg_belajar huruf kecil semua RRI huruf besar 150620 tanpa spasi semua. Kemudian password untuk siang hari ini adalah modern 91, yakni modern 91 menggunakan huruf besar kata modernnya disambung dengan angka 91. Ya, jelas ya untuk password dan link untuk siang hari ini. Untuk adik-adik sekalian, selamat menjawab kuis, dan untuk ibu-ibu serta orang tua yang mendampingi, silahkan didampingi adik-adik kita dalam menjawab kuis. Kita jeda dulu, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja.
tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Pendengar, lakukan langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dengan terbiasa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20-30 detik. Berikut 7 cara mencuci tangan yang benar menurut WHO. 1. Basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan memakai air yang mengalir. 2. Kemudian ambil cairan sabun, lalu usapkan dan gosok kedua telapak tangan secara lembut. 3. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. 4. Jangan lupa jari-jari tangan, gosok sela-sela jari hingga bersih yang dilakukan secara bergantian. 5. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkannya. 6. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 7. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan-lahan. Bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar. Kemudian diakhir dengan membilas seluruh bagian tangan dengan air bersih yang mengalir, lalu keringkan memakai handuk atau tisu. Mari bersama kita memutus mata rantai COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Bismillahirrahmanirrahim. 91 FM RRI Bone dan adik-adik sekalian, kita masih bersama dalam program Belajar di RRI Bone Kelas Inspirasi dengan materi siang hari ini yakni modernisasi dalam kehidupan bermasyarakat bersama Bapak Guru kita yakni Bapak Syarifuddin SPD MPD, merupakan Guru SD Impres 1279 Cinenung. Selamat siang untuk adik-adik sekalian, selamat menjawab kuis yang telah Kavia bagikan linknya. Dan Kavia ulangi ya, password untuk siang hari ini adalah kata modern 91 MODERN angka 91. Huruf menggunakan huruf besar semua. Jadi adik-adik bisa menjawab kuis di link yang Kak Via sudah bagikan dan password yang sudah Kak Via bagikan. Untuk yang menyaksikan di Facebook bisa melihat link kuis kami di sebelah kanan di layar, kemudian passwordnya di sebelah kiri. Jadi semoga ini sangat jelas ya untuk mungkin para orang tua yang saat ini tengah ramai berkomentar di Facebook, ini bisa menyimak dengan baik bahwa link ada di sebelah kanan layar, kemudian passwordnya ada di sebelah kiri. Ya, selamat siang dan kita lanjutkan pembelajaran kita siang hari ini. Silakan Bapak. Oke, anak sekalian, kita kembali ke materi. Tadi Bapak sudah ulas bagaimana dampak dari sebuah modernisasi. Selain dampak positif, ada dampak negatifnya. Seperti dampak negatif yang terjadi dari sebuah modernisasi adalah kesenjangan sosial ekonomi. Jadi dengan adanya modernisasi terkadang membuat perbedaan yang jauh antara si kaya dengan si miskin. Dan selanjutnya terjadi pencemaran lingkungan alam. Kita tahu bahwa dengan modernisasi berkembang sebuah industri yang menggunakan mesin dan menimbulkan pencemaran untuk lingkungan. Dan menimbulkan kriminalitas. Bagaimana kriminalitas itu dapat meningkat? Karena dengan adanya mobilitas yang tinggi, orang sudah gampang lagi menipu menggunakan ponsel yang merupakan produk dari sebuah modernisasi dari teknologi itu sendiri.
dan kita harus menggunakan secara bijak dan minimalisir dampak negatif yang akan terjadi dari sebuah produk tersebut. Sikap individualisme. Jadi dengan adanya modernisasi, semua orang berlomba-lomba untuk bagaimana menyibukkan diri sendiri. Kita sudah rasakan bagaimana masyarakat kita banyak mengejar kesibukannya dan sudah tidak cukup waktu lagi untuk bagaimana bersosialisasi. Tapi saya yakin anak sekalian sudah paham bagaimana bersosialisasi saat ini, dan kita memang saat ini dibatasi dengan ruang tanpa ada maksud dengan tidak membedakan dengan individualisme tadi. Dan yang terakhir dari dampak negatifnya adalah westernisasi, gaya hidup kebarat-baratan. Kita sekalian melihat tayangan di televisi orang Eropa memakai pakaian seperti ini dan menyonteknya. Itu adalah dampak negatif dari sebuah modernisasi. Kita boleh menyontek yang positif, dan kita masalah budaya, masalah fashion, kita berada di adat ketimuran yang menunjukkan tinggi nilai etika, budaya, dan kesopanan. Untuk selanjutnya, materi yang Bapak akan sampaikan bagaimana pengaruh dari modernisasi terhadap budaya bangsa kita. Misalnya, pengaruh positif misalnya dalam bidang transportasi. Yang dulunya kita tempuh berjam-jam atau berhari, berbulan-bulan malah, saat ini sudah ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Artinya mendorong mobilitas manusia ke arah yang lebih cepat. Dan dengan penggunaan tersebut tentu ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Dan kita harus menyikapinya bagaimana minimalisir dari dampak negatifnya sendiri. Dan juga dapat menghemat tenaga. Bayangkan coba anak sekalian, ketika kita duduk di kendaraan beberapa jam, beberapa hari, berhari-hari misalnya, saat ini sudah ada layanan transportasi udara misalnya. Itu menghemat tenaga, menghemat ongkos, dan memberi kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan. Dalam bidang komunikasi, artinya saat ini komunikasi begitu cepat, kita peroleh. Bagaimana caranya komunikasi itu bisa kita peroleh dengan cepat. Belahan dunia barat kita sudah tahu dalam hitungan detik sampai di hati kita, sampai di telinga kita, sampai di mata kita. Artinya keadaan sudah berubah bahwa memang dunia ini seakan-akan dalam genggaman kita. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi lumayan cepat. Mengingat tadi pertumbuhan ekonomi dipengaruhi juga oleh modernisasi tadi. Dan masalah di bidang pendidikan, kita sudah rasakan bersama bagaimana peran modernisasi dalam bidang pendidikan sangat luar biasa. Begitu banyaknya media-media elektronik sebagai sumber belajar anakku sekalian di rumah. Jadi anakku sekalian jangan khawatir kalau tinggal di rumah, karena dengan adanya modernisasi dalam bidang pendidikan, semua bisa terakses. Banyak media-media pembelajaran yang disediakan oleh pihak kementerian yang bisa menemani kita di rumah untuk belajar tetap di rumah. Dan contoh lain dalam bidang pendidikan misalnya penilaian. Mungkin anak sekalian, apalagi KPA hari ini anak-anak kita, siswa kita sementara penentuan kelulusan hari ini. Ya mungkin para bapak dan ibu guru mungkin ada yang menyampaikan hasil tersebut lewat online. Itu adalah salah satu bentuk dari modernisasi dalam bidang pendidikan. Bagaimana siswa tidak lagi ke sekolah. Betul. Nah, jadi mereka cuma membuka ponselnya dan tahu hasilnya bahwa inilah hasil selama sekolah di SD misalnya. Oke, jadi mereka akan memperoleh hasilnya hari ini. Semoga anak sekalian cukup semangat atau cukup berlega hati menerima hasil tersebut. Dan yang terakhir saya akan sampaikan bahwa pengaruh negatif modernisasi bukan hal yang barang baru bagi kita. Kita harus tahu bahwa semua hal akan berdampak positif dan berdampak negatif. Semua punya nilai sisi mata uang. Ada kiri, ada kanan. Semua hal seperti itu. Namun kita sebagai peserta didik, sebagai kaum terdidik, akan mampu membedakan bahwa ini
hal yang positif yang perlu saya tangkap dari sesuatu hal, termasuk dari kejadian pandemik ini. Kita harus menangkap sisi positifnya, bagaimana kita meminimalisir atau bagaimana kita positive thinking dengan kejadian seperti ini, dengan keadaan seperti ini. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan materi kita bahwa modernisasi yang terjadi ini bukan untuk dihindari, tapi bagaimana kita menyikapi modernisasi itu sendiri. Dan untuk tugas di rumah saya akan berikan untuk anakku sekalian, coba temukan satu hasil modernisasi yang ada di rumah. Cukup sederhana saja. Apa kelemahan dan kelebihannya, atau prinsipnya seperti ini: menemukan alat zaman dulu dan zaman sekarang dan sesuai dengan jenisnya. Misalnya saya kasih contoh ya supaya anak sekalian paham. Misalnya dokar, misalnya dulu orang tua kita menggunakan dokar sebagai sarana transportasi. Kekurangannya apa? Mungkin sulit menjangkau daerah yang jauh. Kelebihannya apa? Tidak menggunakan BBM misalnya, mengurangi polusi atau pencemaran. Sekarang menggunakan bus. Bus kelemahannya apa? Mungkin boros misalnya. Kelebihannya mudah menjangkau daerah yang jauh. Jadi anak sekalian, tugasnya ini cukup satu benda, satu barang produk dari hasil modernisasi di bidang mana saja, supaya ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kapia. Ya, demikian adik-adik, kita sudah menyimak ya materi pembelajaran untuk siang hari ini. Sangat menarik materi kita terkait dengan modernisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena di kehidupan kita saat ini kita sangat merasakan apa-apa saja modernisasi itu, bagaimana kita memanfaatkannya, dan untuk hal-hal yang mungkin kurang baik ini bisa lebih diperbaiki dengan tadi kita menyimak materi untuk siang hari ini. Dan adik-adik sekalian yang belum sempat menyimak atau menyaksikan pembelajaran kita bisa melihat siaran ulangnya di YouTube channel RRI Bone. Jadi nanti bisa nonton di YouTube channel RRI Bone untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan kuis masih berlanjut ya. Untuk adik-adik yang ingin mengirimkan jawaban, silahkan dijawab kuisnya. Dan untuk hari ini terima kasih untuk kebersamaan adik-adik sekalian. Terima kasih untuk adik-adik dari SDN Negeri 24 Macanang, kemudian SD Impres 1279 JPE yang mendengarkan program RRI Bone. Dan hari ini ada pemenang kuis adik-adik. Ini ada 2 ya yang akan mendapatkan hadiah. Yang akan mendapatkan hadiah yang pertama adalah Muhammad Atar Aun dari SD Impres 1073 Patangkai. Dan ada adik kita yang bernama Sikra Kiantinata dengan dari SDN 14 Biru yang sama-sama memperoleh nilai kuis 100 dan merupakan pengirim pertama dan kedua untuk siang hari ini. Selamat untuk adik-adik sekalian yang mendapatkan hadiah dan selamat menjawab kuis. Bagi yang belum, silahkan terus ikuti program belajar di RRI Bone kelas inspirasi. Senin sampai Selasa itu untuk adik-adik tingkat SD, Rabu, Kamis, dan Jumat untuk adik-adik tingkat SMP. Kafia dan Pak Syarifuddin undur diri dengan akhir ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya bergabung dengan Pro 3 mengikuti penyampaian warta berita olahraga. Terima
Terima kasih Anda telah mengikuti Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.